Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan bukan hanya bulan suci bagi umat Islam. Di bulan ini, umat Islam diwajibkan untuk menahan diri dari lapar dan haus serta menghindari amarah. Ramadan juga bulan suci saat Al-Quran diturunkan. Namun di bulan suci ini pula pernah terjadi peperangan yang sangat dahsyat dan berarti bagi umat Islam. Berikut 5 perang yang dahsyat yang terjadi di bulan Ramadan. Yang pertama, Perang Badar. Perang Badar Al-Kubra terjadi pada bulan Ramadan tahun kedua sesudah Hijriah. Umat Islam berhasil memenangi perang ini. Dalam sejarah, inilah kemenangan agung pertama pejuang-pejuang Islam menantang kemusyrikan dan kebatilan. Kisah Perang Badar adalah peristiwa yang paling terkenal dan sangat banyak terdapat hikmah dan pelajaran di dalamnya. Rasulullah memimpin langsung aksi penyerangan yang hanya melibatkan sekitar 313 orang muslim, 8 pedang, 6 baju perang, 70 ekor unta, dan 2 ekor kuda. Sedangkan kaum Quraisy memiliki 1000 orang, 600 persenjataan lengkap, 700 unta, dan 300 kuda. Namun semangat jihad yang membara di bulan Ramadan membuat pasukan Islam berhasil menewaskan 3 pemimpin perang dari kaum Quraisy, yakni Utbah, Syaibah, dan Walid bin Utbah. Yang kedua, Perang Khandak. Perang Khandak dikenal juga sebagai Pertempuran Al-Ahzab atau Pertempuran Konfederasi. Perang yang terjadi pada tahun 5 Hijriah merupakan perang yang dilakukan dengan taktik membuat parit untuk melindungi Madinah. Perang ini melibatkan 3.000 pasukan muslim melawan 10.000 pasukan musuh yang terdiri atas Bani Quraisy, Bani Nadir, Bani Sulaim, dan Bani Murrah. Berdasarkan teknik perang yang diajarkan oleh Salman dari Persia, Rasulullah memerintahkan untuk menggali parit untuk mengecoh musuh hanya dalam waktu 6 hari sebelum musuh tiba. Berkat taktik parit besar yang digali, banyak musuh menjadi kesulitan untuk menyerang kaum muslimin. Selama 2 minggu, mereka hanya membalas umpatan tanpa bisa menyeberang. Setelah 25 hari, akhirnya pihak musuh menyerah dan diadili. Yang ketiga, penaklukan kota Mekah. Peristiwa penaklukan kota Mekah disebut juga dengan Fathu Mekah. Peristiwa ini terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-8 sesudah Hijriah. Dengan peristiwa ini, Allah menyelamatkan kota Mekah yang awalnya penuh dengan kemusyrikan dan kezaliman menjadi kota bernafaskan Islam. Dengan ruh tauhid dan sunnah, kota Mekah pun kini menjadi kota dengan lambang keimanan dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fathu Mekah didasarkan dengan dilanggarnya perjanjian Hudaibiyah. Nabi lantas memerintahkan para sahabat untuk menyiapkan senjata dan menyerang Mekah. Sebanyak puluhan ribu pasukan ikut bersama Rasulullah. Sebelum sampai ke Mekah, berbondong-bondong kerabat Nabi menyatakan taubat. Nabi pun menerima taubat mereka. Rasulullah membagi 2 pasukannya untuk memasuki kota Mekah. Khalid bin Walid ditempatkan di sayap kanan untuk memasuki Mekah dari daratan rendah. Sementara Zubair bin Awam memimpin pasukan sayap kiri dan membawa bendera Nabi SAW melalui daratan tinggi. Lalu Nabi SAW mengintari Ka'bah dan bertakbir di setiap sudutnya. Dia menyatakan sejak saat itu Mekah menjadi kota suci dan kaum Quraisy dimuliakan oleh Allah. Bersamaan dengan itu, Nabi membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Quran Surat Al-Fatah ayat 1. Yang keempat, Perang Ain Jalut. Perang Ain Jalut mungkin tak begitu populer. Perang Ain Jalut merupakan perang besar yang terjadi pada 3 September 1260 Masehi antara orang-orang Muslim Mamluk dengan bangsa Samanis Mongol. Ini adalah perang dengan kekalahan pertama pasukan Mongol setelah sebelumnya mereka telah menaklukkan negeri-negeri besar lainnya, termasuk Cina. Hal ini berawal dari ambisi Jongkeh Khan, cucu Genghis Khan, untuk menaklukkan Mamluk, Mesir.
Qutut, pemimpin Mesir, merasa ciut nyalinya karena jumlah pasukan yang sangat besar. Namun dia menyusun strategi dengan menyembunyikan pasukan di bukit-bukit serta memancing pasukan Mongol dengan pasukan kecil. Wafatnya Mongkeh Khan di tengah-tengah penaklukan pun merupakan pertolongan sendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemimpin senior pun kembali ke ibu kota Karakorum untuk menghadiri upacara pemakaman, sehingga pasukan yang tersisa berkurang separuhnya. Akhirnya, pasukan Qutut pun berhasil mengalahkan pasukan Mongol dengan semangat pertempuran yang menyala-nyala. Yang kelima, Perang Tabuk. Perang Tabuk sebenarnya dimulai pada bulan Rajab ke-9 Hijriah. Namun, pada 26 Ramadan, Rasulullah baru kembali dari peperangan tersebut setelah memperoleh kemenangan. Sejarah Perang Tabuk pun menjadi sejarah peperangan terakhir yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Rasulullah juga memimpin langsung perang antara kaum muslimin dan pasukan Bizantium atau Romawi Timur tersebut. Berdasarkan sirah Nabi, ada banyak penyebab yang menyebabkan terjadi Perang Tabuk. Salah satunya adalah munculnya ancaman dari Uqaidir bin Abdul Malik, seorang Nasrani yang juga pemimpin dari daerah Dumah. Uqaidir mengancam akan memberontak dengan bantuan dari pasukan Romawi. Namun oleh Nabi, ancaman ini mampu dibendung dan dipadamkan. Sahabat Khalid bin Walid pun menjadi panglima dalam perang ini. Uqaidir akhirnya kalah dan ditawan. Inilah daftar 5 perang yang terjadi dalam bulan Ramadan. Semoga video ini menjadi wawasan yang luas untuk sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.